Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Untuk kali ini saya hanya akan nge-share sedikit pengalaman saya di mana saya berpindah dari Intel i5 generasi ke-12 di komputer lama saya. Sekarang saya menggunakan AMD Ryzen 7 7000 series. Di sini saya pakai yang 7700 dikarenakan wattnya sedikit kecil sih. Dengan 65 watt sedikit hampir sama dengan Intel 5 saya. Dan dia sedikit lebih banyak core-nya, di mana dia 8 core dan base clock-nya di 3,8, dan memang sedikit lebih cepat dari Intel 5 saya. Oke, ini mungkin sedikit apa ya? Di sini saya masih menggunakan beberapa komponen lama saya, seperti graphic card dan juga SSD saya. Di sini saya masih pakai yang lama. Kemudian karena wattnya juga nggak terlalu besar dengan seperti Intel i5 saya, yaitu di TDP-nya di 65 watt, ya mungkin pas di peak load-nya itu bisa sampai 100-an watt. Saya masih menggunakan power supply saya. Jadi di sini yang saya ganti itu prosesor, motherboard dan juga RAM. Karena RAM yang dibutuhkan sini adalah DDR5. Jadi apa? Dia nggak support lagi DDR4. Oke, di sini yang saya ingin share itu adalah Linux saya, di mana di sini saya nggak melakukan format atau install ulang Linux lagi. Jadi di Linux saya yang dari Intel i5 itu saya pindahkan ke komputer saya yang menggunakan Ryzen 7 ini. Dan dia langsung jalan, jadi nggak perlu apa instalasi driver-driver atau driver chipset biasanya yang ada di Windows. Jadi nggak perlu otak-atik lagi, dia langsung jalan seperti normal, seperti biasanya. Jadi normal. Jadi kayak kayak nggak ada perubahan gitu loh maksudnya. Gimana ya? Semakin cepat iya, cuman error atau kernel panik dan lain sebagainya itu nggak saya temukan di sini. Jadi dia langsung saya tancapin SSD-nya dan saya start CPU-nya dan langsung jalan. Jadi benar-benar nggak nggak perlu instalasi aneh-aneh lagi lah. Mungkin yang di motherboardnya itu yang saya perlu setting ulang, yaitu di mana saya harus mendisable yang namanya secure boot. Nah, itu aja sih. Selebihnya sudah langsung pakai seperti yang saya pakai sekarang ini. Ini adalah OS lama saya yang di i5, dan dia nggak perlu settingan lagi. Oh ya, untuk Windows mungkin ya pengalaman saya ya. Saya merupakan IT support juga di perusahaan tertentu, di mana jika kalian melakukan instalasi atau perpindahan, memang bisa dipindah. Dan itu jika kalian menggunakan yang license apa ya, yang serial kalau nggak salah. Kalau OM itu saya kurang tahu, kalau mungkin harus sesama yang mereknya ya, kayak HP, Dell itu mungkin bisa. Cuman kalau pindah ke Asus atau ke mungkin Acer mungkin nggak bisa. Mungkin ya, saya juga belum coba sih. Tapi waktu itu sempat sih dari Dell ke Asus, waktu itu motherboardnya Asus nggak bisa, nggak jalan dia. Soalnya dia OEM, jadi hanya di Dell aja sih kayaknya bisa support. Maksudnya yang aktivasi. Di sini contoh ini kan nggak saya aktivasi, jadi dia ada Windows isn't activated. Nah, kalau kalian di Windows kalian perlu install lagi. Biasanya sih di device manager ada tanda seru itu, kalian harus klik kanan terus update driver untuk cari drivernya. Atau yang di Windows 10 sama 11, kalau kalian sudah bisa terkoneksi dengan internet, baik itu LAN atau WiFi, kalian bisa langsung masuk ke Windows Update, kemudian cari yang uh, additional apa gitu, biasanya ada pilihannya. Atau enggak, biasanya dia langsung muncul kok list kalau ada butuh driver ini untuk diinstal. Biasanya driver untuk chipset itu biasanya ada. Nah, kalau yang saya alami ini, dia nggak ada sama sekali minta driver tertentu. Jadi ya langsung jalan. Jadi saya langsung saya pakai. Nggak perlu saya konfigurasi ulang macam-macam lagi.
Mungkin yang saya konfigurasi ulang adalah tampilannya. Alasannya pertama, beberapa widget yang sudah saya jelaskan di tutorial saya di video lama saya itu ternyata untuk yang versi KDE 5.27 itu nggak support. Ya mungkin sih developernya belum update atau gimana. Jadi dia nggak berjalan dengan optimal. Jadi kalau saya up gini, nah itu kan seharusnya muncul di sini. Itu nggak muncul. Ya itu aja sih. Ya memang nggak sampai bikin sistem crash, tapi ya gimana ya? Dia nggak berfungsi secara semestinya lah, satu yang kita mau. Jadi akhirnya saya rombak juga sih tampilannya. Eh, Selain menghapus itu widget yang nggak support, juga saya sedikit ganti tampilan karena memang saya juga ganti PC. Jadi ini tampilan yang terbaru, tapi untuk OS-nya masih sama, masih menggunakan Manjaro yang lama dulu itu, jadi nggak saya ubah sama sekali. Dan di sini kalau kalian lihat dia langsung terdeteksi, di mana di sini RTX juga masih yang pakai yang lama, tapi prosesornya sudah dia berubah, terus motherboardnya juga langsung detect, sampai serinya berapa dia sudah langsung detect. Itu yang benar-benar saya bikin kagum lah. Jujur, ini pertama kali saya pindah pindah apa ya? Pindah haluan. Pindah dulu dari tim biru. Saya iya, dari awal saya pakai tim biru terus. Terus beberapa kali di kantor dapat laptop yang Ryzen. Di situ saya sudah mulai tertarik untuk pindah ke Ryzen karena apa ya? Benar-benar kerasa efek apa ya? Kalau boleh saya jujur tuh di power manajemennya Ryzen tuh masih lebih bagus lah dibanding Intel sampai saat ini saya pakai. Jadi ya akhirnya kecapean juga sekarang. Oke, jadi kalau kalian menggunakan Manjaro yang seperti saya pakai dan kalian pindah ke komputer yang lain, dari kalian nggak perlu lakukan apa-apa. Kalian tinggal langsung tancap aja SSD atau hard disk kalian dan langsung kalian bisa gunakan komputer seperti biasanya. Itu yang wah. Baik, segini dulu video saya kali ini dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.